الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Nah, kemudian untuk yang di bawah, semisalkannya ada salafi yang di bawah, tolonglah jangan typing saja, naik, kami persilahkan naik. Di sini tidak ada caci maki, di sini tidak ada gontok-gontokan. Yang penting di sini adu data. Apalagi ada senior kita, Assalamualaikum Ustadz Adi. Beliau memang full referensi ya, berbanding saya, berbanding yang lainnya. Ada Yerifan ini pun full referensi juga. Saya di sini hanya sebagai moderator saja. Oke, tafadhol. Monggo Pak Jujur jadi. Ya, monggo Pak Salbili kalau mau ngawali dulu. Ya, baik. Jadi pembahasan ini memang pembahasan yang sangat penting gitu ya. Cuman memang kita harus menahan ketika tidak setuju, menahan menahan ekspresi mungkin kalau ada yang nggak setuju. Cuman memang saya lihat ini teman-teman ini yang berilmu di sini, para kiai di sini memang secara kelompok memang dari Nahdiyin sebagai mantan lah ya, mantan Wahabi mungkin ya, sebagai mantan Wahabi. Cuman saya juga nggak sepenuhnya memusuhi Wahabi 100% enggak gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Wahabi di Indonesia itu Afwan Pak Sabilio, kami juga tidak pernah memusuhi Wahabi. Ya, Adanya kami di sini berdiri, ini kami hanya menjawab apa fitnahan, apa tomaan dari mereka. Sekali lagi kami katakan bahwa kami tidak pernah memusuhi Wahabi. Langsung kami tidak pernah memusuhi. Apalagi Wahabi yang mau insaf ya, mau insaf kami welcome. Jadi begini Pak Yai, di Indonesia itu kelompok Salafi Wahabi itu juga macam-macam Pak Yai. Anggaplah misal ada 10 kelompok ya, ada kelompok menamakan dirinya Salafi Jihadi, Salafi Hijaz, macam-macam. Jangan dikelompokin lagi, Pak. Enggak Pak, itu Pak jujur. Kalau udah namanya Salafi, Wahabi itu udah pasti sesat itu. Jadi gini. Untuk apa Bapak kelompokkan lagi yang sudah sesat? Jadi ini kan begitu kan? Logikanya gitu kan? Iya. Di NU orang-orang Wahabi itu mereka dicaci maki sebagai kelompok sesat. Iya. Sementara narasi Wahabi itu sendiri merupakan suatu hujatan kepada Muslim yang berbeda dengan kalian. Iya. Betul ya, kan? jadi sebenarnya bukan hujatan Pak ya. Nanti kita jelaskan. Ya tapi kalau Bapak yang mengaku sesat ya nggak apa-apa. Nanti kita teruskan. Kita serahkan ke Pak Sabili dulu. Kepada diri Kang jadi gini Pak. Iya. Siap. Pak, iya ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang Pak Sabili dulu. Agak ngambang-ngambang. Ini saya arahkan lagi. Jadi perbincangan kita ini udah tema baru sebetulnya. Udah berubah di sesi kedua nih kata Kang Surya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan, banditnya adalah Wahabi Salafi, bukan saja Wahabi hirunya Salafi, adalah Maturidiyah. Iya, betul. Nah, itu dia sekarang, betul kan? Ya, jadi banditnya adalah Wahabi Salafi judulnya kita ya. Ya gini. Pak jujur ya. Saya ngomong dulu, jadi nanti dibiarkan. Kalau saya udah selesai baru silakan ditanggapi. Jangan saya lagi ngomong kemudian dipatahkan. Jadi belum selesai ngomong putus. Jadi esensinya nggak dapet nanti. Jadi kalau teman-teman di room ini kan ditonton bukan hanya orang NU. Ada juga teman-teman Muhammadiyah mungkin, ada teman-teman Salafi. Lanjut Pak. Nggak usah curhat. Lanjut aja. Saya agak males melanjutkan atau di mute dulu deh Pak Jujur ini. Siap. Di mute dulu Pak Jujur. Sendiri. Iya. Sudah. Aman. Baik, saya lanjutkan ya. Saya memang sudah bergeser, tetapi saya sebagai orang yang pernah di dalamnya saya tahu gitu. Saya itu pernah ikut kelompok yang paling ekstrim di dalamnya Pak. Kalau mau tahu. Kelompok ekstrim sampai ustadz saya itu ditembak sama Densus 88 kalau mau tahu. Saya itu pernah ikut kelompok yang kami itu latihan i'dad jihadi kalau mau tahu, kelompok jamaah Islamiyah itu. Saya ikut di situ. Jadi saya itu pernah ada di kelompok mereka yang paling ekstrim. Jadi penjelasan saya ini mungkin
buat teman-teman ini penting gitu ya. Makanya saya jelaskan mau yang paling, kalau bicara yang mau paling ekstrim, saya udah paling ekstrim di dalamnya. Bapak saya ikut partai pernah saya kafir-kafirkan. Jadi santai aja kalau hanya sekedar dituduh bid'ah, itu tuduhan kecil. Kami ini dulu pernah ada di barisan yang numpahin darah orang itu jihad gitu. Jadi kalem aja, saya terangin ya. Saya tahu dalamnya. Jadi di kelompok Salafi Wahabi di Indonesia itu ada kelompok tekstual Hijaz yang sekarang orang-orang yang menempuh pendidikan akademik seperti mungkin ya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda dan sebagainya. Sampai kelompok yang paling moderat. Kelompok moderat itu seperti kelompok mungkin Umar Mita gitu ya. HTI FPI pernah. HTI FPI itu anak buah saya, Pak. HTI saya ini pembawa 212 6.000 orang dari Lampung. Saya koordinatornya. Jadi saya terusin ya. Jadi kenapa saya itu bergeser? Karena saya terus belajar. Saya berusaha untuk memegang prinsip ambil kebenaran dari manapun datangnya gitu ya. Saya dengerin pihak yang kontra dengan Salafi, saya dengerin gitu kan keterangan tentang apa sih kata Ustadz Abdul Somad tentang fitnatul Wahabiyah. Saya dengerin berjam-jam gitu ya. Kemudian saya dengerin apa itu intinya pada beberapa hal mereka itu nggak konsisten. Pada beberapa hal mereka, padahal bid'ah mereka nggak konsisten. Kemudian pada perkara syirik mereka juga terlalu mudah untuk menjatuhkan vonis gitu. Jadi kaidah keilmuan mereka itu tekstual banget dan riskan. Pokoknya pemahaman saya itu asal mengikuti pemahaman ustadz saya, maka itulah pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Jadi pola berpikirnya itu begitu gitu. Saya juga secara pribadi punya kritik sebenarnya ke teman-teman NU. Jadi saya punya kritik ke banyak kelompok gitu ya, tetapi saya harus jujur secara keilmuan, teman-teman Asy'ari dan Maturidi itu adalah teman-teman yang paling berhak dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Saya Pak sampai detik ini mungkin kalau suruh memilih akidah, saya lebih condong ke Atsari gitu ya. Sampai detik ini saya dengerin itu ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ngejelasin Asy'ari Maturidi. Saya dengerin gitu kan, saya nggak kontra banget enggak, cuman kalau boleh jujur saya masih nyaman dengan Atsari, hanya saja saya banyak tidak setuju dengan mereka. Yang perlu saya kritik mungkin ya ke teman-teman NU tuh mungkin ya, misal nih semangat yasinannya tinggi, semangat tahlilannya tinggi, tetapi yang saya sedihkan kadang pas adzan kok nggak ke masjid gitu kan, pas adzan nggak ke masjid gitu. Itu contoh ya, mungkin secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, tapi Pak yang bawah itu Pak kayak meremehkan begitu. Itu contoh. Kemudian secara akidah ada di hati kecil saya itu sebenarnya kok teman-teman NU itu terlalu longgar ya sama perkara-perkara tradisional gitu ya, yang ini adat budaya kita gitu kan. Kalau yang kiai-kiainya saya nggak tahu sih, tapi saya melihat masyarakat bawahnya kok nggak apa-apa ini nikahan kemudian ada telur dilangkahi itu nggak apa-apa. Saya ngebatin itu secara akidah gimana ya gitu, dan kemudian buang sesajen di laut itu kan rata-rata teman-teman Nahdien. Kemudian batasan antara laki-laki dan perempuan, sampai di kolom komentar tadi mungkin ada teman-teman dari Salafi Wahabi yang ngomong itu loh para pelaku cabul banyaknya dari pondok-pondok pesantren Nahdien. Ini harus diterima juga sama teman-teman Nahdien gitu ya. Nah monggo Pak Yai, tanpa mengurangi rasa hormat saya sampaikan itu gitu. Saya sebagai mantan Wahabi, kalau secara kaifiah ibadah mungkin bisa disebut saya ini sekarang udah condong Muhammadiyah ya. Karena kalau disebut Salafi Wahabi itu bagi saya, saya nggak mau nuduh-nuduh yang lain deh gitu. Iya. Monggo Ustaz. Saya jawab ya. Yai. Mantan Wahabi beneran itu Ustaz. Karena ada Yai Rifan, Yai Andi, mungkin kalau beliau mau menjawab kita persilakan dulu ya. Oke. Saya mukadimah dulu ya. Iya. Nanti terus serahkan ke keduanya ya, karena saya Kang Rifan atau nanti Ustaz Andi ya. Jadi pertama begini, bedakan antara ajaran kemudian fakta lapangan. Ini hal yang berbeda. Saya sendiri kalau jenengan bercerita bahwa orang yang di situ semangat yasinan dan kemudian tidak sholat, ya itu salah. Itu salah. Karena apa? Sholat itu wajib dan yasinan itu tidak wajib.
ada orang kemudian mementingkan hal-hal yang sunnah, kemudian kendor di dalam hal-hal yang fardu, baik itu fardu kifayah, itu ya kalau kami yang mengatakan itu salah. Nah, itu adalah fakta lapangan atau bagaimana masyarakat awam yang terjadi, dan kita sebagai pendakwah dari Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu sesuai dengan tuntunan yang ada. Semisal bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, yaitu kita sampaikan, ayo jamaah, ayo jaga masjid, ayo makmurkan masjid, itu kita sampaikan. Bahwa di lapangan itu masih terjadi penyelewengan itu kita juga tidak menafikan itu. Ya banyak, kemaksiatan masih banyak, ya masih banyak. Dan itu menjadi PR kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana terus menyampaikan hal yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak semisal ada tradisi-tradisi yang di situ mungkin begini, kalau terkait ada telur, ada apa, ini kan nanti kaitannya dengan keyakinan ya. Salah satu contoh beginilah yang terjadi di tempat kami lah. Misal satu contoh begini, di sebagian orang awam, memang orang yang Jawa Utun gitu ya, orang yang Jawa Utun itu ada satu tradisi yang di situ itu kalau ada orang yang meninggal itu kemudian lewat di bawahnya, itu lewat di bawahnya. Dan itu kadang ditanyakan kepada kami, ya kepada kiai-kiai lah, kepada orang pengurus-pengurus NU. Ya kita jawab secara ilmiah bahwa itu tidak ada ajaran kayak Islam, di ajaran Islam nggak ada kayak begitu. Saya bilang begitu ketika kita safari Ramadan kemarin, saya bilang, ditanya begitu, itu nggak ada, di Islam nggak ada kayak begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau sampai meyakini bahwa itu perintah dan atau bahkan itu nanti ada manfaatnya dan lain sebagainya, ya nanti bisa ke haram, bahkan nanti bisa ke kufur. Ya kita sampaikan, itu kita dan kita terus menyampaikan itu. Artinya apa? Untuk mendeteksi antara kelompok ini apakah benar atau tidak, itu kan tidak begitu. Dilihat ajarannya, apakah praktek di lapangan yang ada itu pernah diajarkan oleh ulama-ulama aswaja. Saya yakin tidak ada yang mengajarkan begitu. Dan ulama-ulama aswaja terus menyampaikan hal yang benar. Nah, berbeda dengan kita ini mengkritik kelompok-kelompok Salafi Wahabi semisal. Kita itu mengkritiknya kan tidak berdasarkan individual, tapi apa yang ada di kitab mereka, apa yang menjadi pemahaman mayoritas dari mereka, apa yang dijelaskan oleh syekh mereka. Langsung itu yang kita permasalahkan. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh syekh-syekhnya, yang menjadi pemikiran mereka mengenai akidah dan yang lain sebagainya itu adalah menjadi pondasi ajaran mereka. Nah, kalau sudah menjadi pondasi ajaran mereka, berarti itu adalah pemahaman dari kelompok itu. Jadi begitu ya, jadi begitu. Sekali lagi bahwa kalau jenengan mengkritik semisal masih ada ikhtilat antara rijal wa nisa, kita juga sepakat itu harus didengungkan bahwa tidak boleh terjadi ikhtilat antara baina rijal wa nisa. Saya dulu di pondok pesantren juga sama, bahkan di pondok pesantren saya itu pelanggaran paling tertinggi adalah pacaran. Saya terus terang ini, kalau ada anak yang pacaran itu hukumannya paling berat di pondok saya dulu. Karena memang larangan betul itu larangan betul. Terlepas di masyarakat itu masih banyak yang begitu, dan kebetulan juga kebanyakan warga NU. Tapi NU tidak pernah mengajarkan kayak begitu. Siap, Pak Yai. Jadi di tempat kami itu Pak Yai ada satu orang, kebetulan dia rajin ke masjid. Tapi ini contoh di kehidupan nyata. Jadi ada tetangga itu seneng sholawatan, pegang mic. Itu begitu dia denger itu habis sholat sunnah gitu ya, dia tuh marah, dia ribut lah di situ. Itu di depan mata saya ribut. Artinya ini memang tetangga satu ini memang dia ikut kelompok Salafi Radio Roja gitu ya. Dia ikut kelompok Roja, dia ngaji di kelompok Roja. Saya ada di situ, saya sebagai mantan Wahabi, saya tahu psikis dia, saya tembak dia. Begitu selesai saya tembak gini.
kenapa kamu ngelarang orang sholawatan, kok ribut gitu? Saya tanya, kamu nganggep sholawatan yang mereka baca itu syirik kan? Nyanyian. Saya potong dulu Pak Sabil. Kang Surya, saya izin pamit Kang Surya, Yai. Kayaknya temanya tidak nyambung. Ini lepas ini kesampaian Pak. Tidak Lepas ini kesampaian Pak. Biar ini sebentar saja Pak. Ya, lepas ini saya serahkan kesampaian untuk menjelaskan lagi biar clear dengan sampean. Monggo Pak. Jadi apa namanya? Akhirnya begitu saya sudah mendapati hal-hal seperti itu, beliau itu saya redakan dengan cara berpikir saya dan alhamdulillah mereda begitu. Nah, jadi saya melihat kalau pribadi penilaian saya, silakan kalau para kiai nggak setuju ya itu tafadhol gitu. Jadi ini saya pribadi. Saya melihat titik tengah antar kelompok di Indonesia itu, kenapa saya mengatakan saya lebih condong dengan Muhammadiyah. Bahkan saya belum lama ditelepon sama pengurus Muhammadiyah di sini, saya ditelepon untuk dikasih posisi karena dia tahu kita secara keilmuan juga seneng belajar gitu kan. Kemudian kita udah condong ke Muhammadiyah, saya ditelepon untuk jadi pengurus Muhammadiyah di sini gitu. Saya ditelepon langsung sama pengurus intinya. Oke. Gitu. Gini Pak, maaf saya potong ya sebentar. Saya mau tanya begini Pak kepada jenengan. Ada orang, misal ada orang itu dia itu males jamaah, dia bahkan tidak pernah jamaah di masjid. Iya. Tapi dia sholat, tapi tidak pernah jamaah di masjid. Tapi dia ini rajin ikut yasinan setiap malam Jumat. Menurut jenengan itu baik nggak yasinan? Dia ikut yasinan. Kalau penilaian saya pribadi, yasinan itu boleh dilakukan. Saya nggak mengatakan itu bid'ah, enggak. Cuman gimana ya, enak yang ngomongnya ya. Saya meyakini boleh baca yasinan itu boleh. Saya lebih melihat sesuatu boleh. itu di konten, Pak. Boleh, oke. Berpahala nggak? Baca yasinnya berpahala. Oke, berpahala. Artinya orang yang di situ itu setiap malam Jumat itu baca yasin kan berpahala, baik dia sendiri ataupun berkelompok berpahala. Kalau berpahala baik nggak? Baik, iya baik. Ya, kalau baik, kenapa dipermasalahkan? Kan Begini, begitu. Pak. Ya, biar gini loh, begini Pak. Biar kita ini paham ya alur kerangka berpikirnya, bahkan bahwa kita ini berdakwah ini kan juga harus biqadri uqulihim ya. Melihat kadar yang kita dakwai. Bahkan Ibnu Taimiyah itu pernah Pak. Ibnu Taimiyah itu jalan-jalan kemudian melihat orang mabuk dan itu dibiarkan sama Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian temannya Ibnu Taimiyah itu terus komplain. Wahai Syekh, kenapa kamu biarkan orang-orang mabuk? Apakah kamu sepakat dengan orang yang mabuk itu? Maka Ibnu Taimiyah menjawab, saya tidak siapa yang sepakat dengan orang-orang yang mabuk? Saya tidak sepakat dengan orang yang mabuk. Tetapi bahwa saya tahu kalau itu nanti saya cegah, maka dia akan melakukan kejahatan yang lebih besar dari itu. Dia akan akan melakukan kerusakan yang lebih besar. Makanya saya biarkan. Saya biarkan bukan karena saya setuju dengan dia melakukan kemabukan, tapi karena kalau ini saya amar ma'ruf nahi mungkar sekarang, dia akan ada fasad yang lebih besar lagi. Akan dia itu akan lari dari kita. Nah, sama kasusnya kita ini bagaimana berdakwah di tingkat bawah. Itu kan kadang juga melihat kondisi psikologi yang kita dakwai. Kita tidak bisa, semisal di orang awam kemudian langsung bilang, kamu ini yasinan rajin tapi nggak pernah jamaah. Yo lari orang Pak. Lari orang. Nah, makanya apa? Makanya bahwa satu, ketika kiai-kiai kita bilang bahwa dia ini walaupun nggak pernah jamaah tapi yasinan, oh bagus. Yang dimaksud bagus itu apa? Ya yasinannya itu bagus yasinannya. Tapi kalau nggak jamaahnya ya jelek. Tapi kan nggak diungkapkan. Karena apa? Melihat psikologi orangnya. Semisal ada orang yang rajin sholawatan. Coba siapa yang berani mengatakan sholawatan itu nggak baik? Iya. Tapi mungkin... sholawat, iya. Tapi sholawatannya dia semisal nggak pakai kopiah, nggak pakai baju jebol-jebol semisal. Dia pakai anting. Apakah orang yang pakai anting kemudian bersemir, bertatu, dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak baik? Ya baik.
daripada dia sudah bertato, mabuk, tidak pernah sholawatan. Begitu maksudnya. Nah, bagaimana kiai-kiai kita itu dakwah itu begitu, gitu loh. Bukan melegalkan perkara yang buruk, tidak, tapi bagaimana kita ini agar orang itu walaupun seburuk-buruknya orang ini ada nilai kebaikannya, tetap ada nilai kebaikannya. Izin Pak ya. Jadi memang di semua kelompok itu, di semua kelompok Islam itu, namanya oknum pasti ada. Saya percaya itu. Nah, yang Pak Yai sampaikan tadi itu kan mungkin masuk kategori fikih dakwahnya ya, fikih dakwahnya. Nah, tadi saya tertarik waktu Pak Sang Surya nyenggol-nyenggol tentang akidah. Ini kan ditulis di layoutnya itu meyakini Allah bertempat atau di mana-mana sama dengan kufur. Itu kalau ditujukan akidah itu ditujukan untuk teman-teman Salafi Wahabi. Kalau ditujukan itu sebenarnya mereka itu menolak juga untuk disebut mujassimah. Seperti teman-teman dari Aswaja menolak juga untuk disebut mengingkari ayat tentang istawa. Pasti menolak, hanya mereka melakukan ta'wil saja. Jadi saya melihat sampai detik ini saya berusaha menggali dan saya belajar itu tidak hanya belajar maksudnya kacamata kuda. Udah saya hanya percaya kelompok ini, enggak. Walaupun kata orang kelompok ini enggak beres, saya gali semampu saya. Akhirnya saya menemukan sampai detik ini, Allah alam belajarkan seumur hidup Pak Yai. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya titik temunya banyak dan saya suka dengan statement di Tarjih Muhammadiyah itu bahwa sekarang Muhammadiyah itu lebih moderat Pak Yai. Kenapa saya sebut lebih moderat? Karena mencari titik temu. Muhammadiyah tidak menyerang akidah 20, sifat 20, enggak menyerang kok. Muhammadiyah itu justru secara akidah itu ngambil seperti dia ngambil fikih Pak Yai. Jadi dari ada Asy'ari, ada Maturidi, ada Atsari yang orisinil Pak Yai ya. Yang orisinil mereka mengambil yang menurut majelis tarjih itu paling kuat. Jadi sikapnya sama seperti sikap di fikih antara 4 fikih mazhab itu mereka memilih menurut majelis itu mana yang paling tarjih. Masalah benar dan salah ya mereka bisa salah, pasti manusiawi bisa salah. Hanya saja sampai detik ini metodologi itu yang mungkin cocok dengan saya juga menghormati. Maksudnya saya pernah menyaksikan sendiri. Saya pernah punya guru orang yang mungkin bisa disebut aswaja begitu ya. Jadi pernah kebakaran, ini saya melihat pakai mata kepala saya sendiri, kebakaran besar di pasar. Beliau itu seorang kiai di pesantren. Itu masyarakat lagi pada bingung angkat air, beliau itu ngangkat tangan hujan. Ngangkat tangan langsung hujan. Akhirnya dari situ saya melihat mungkin ini yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan karomah ya. Jadi akhirnya dari situ saya juga melihat itu ya di YouTube, di internet, guru-guru ngaji TPA gitu kan, yang itu backgroundnya itu orang NU gitu kan, jenazahnya utuh itu padahal ngajarin alif ba ta tanpa diminta sampai puluhan tahun. Kalau mereka sesat gitu ya, kalau ada yang mengatakan akidah Asy'ariyah itu sesat, Asy'ari itu sesat, nggak mungkin ini jenazah kiai kampung yang ngajarin alif ba ta sa di lingkungannya tanpa biaya itu puluhan tahun jenazahnya utuh. Saya hanya berpikir waktu itu logika saya itu aja gitu kan. Masalah mungkin secara akidah itu Pak, kita itu ada saatnya memang hitam dan putih ya. Seperti misal akidah kita dengan orang Nasrani. Ya orang Nasrani mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kita sangat nggak setuju gitu. Bahwa Tuhan itu hanya Allah Ta'ala. Bukan Tuhan itu ada 3. Artinya hitam dan putih posisinya jelas. Tetapi mungkin, ini sampai detik ini yang saya yakini, ketika akidah itu menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berebut nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi, mungkin bahasanya bukan tentang benar dan salah, tapi bahasanya itu adalah ini baik, ini lebih baik, ini tepat, ini lebih tepat, itu mungkin. Tentang Allah istiwa di atas ars misal, gitu kan? Ada yang tafwid, ada yang takwil, gitu kan? Nah, mungkin yang tafwid itu lebih tepat, atau mungkin yang takwil itu lebih baik gitu kan. Karena antara dua itu saja sebenarnya. Nah, hanya saja kisruhnya kejadian memang sih. Sebenarnya bukan Ibnu Taimiyahnya yang lebih rusuh itu menurut hemat kami, tetapi kerusuhan itu mulai memuncak
saat sosok Muhammad bin Abdul Wahab hadir. Mungkin itu saja Pak Yai. Terima kasih waktunya, saya undur diri. Al-Fatih. Mundur diri. Gini. Jenengan kan Muhammadiyah nggih. Condong Mbak Yai. Tapi saya belum bergabung secara resmi. Diminta jadi pengurus tapi saya belum. Nah, Oh gitu. Nggih. Coba ya. Jenengan Jadi ya, bentar. Jenengan tarawih berapa rakaat? saya tarawih 11 Mbak Yai. 11. Oke. Ini menarik. Coba saya itu sampai hari ini belum nemu, Pak. Belum nemu dalil tarawih 11 rakaat itu diambil dari mana? Kan Oh, pasti itu dari- jenengan nanti akan bawa hadis dari Aisyah. Pasti bawa. Iya, Pak Yai. Nah, selain itu ada nggak keterangan ulama semisal atau keterangan imam siapa, keterangan sahabat siapa, ada nggak? Ya 11 rakaat itu yang kami pegang itu hadis dari Aisyah itu Pak Yai. Kalau yang Ada lain nggak belum- selainnya itu? Ada nggak selainnya itu? belum menemukan Pak Yai. Nah, itu yang saya sampai hari ini itu belum ketemu adalah 11 rakaat ini diambil dari mana? Karena kalau kita melihat hadisnya Aisyah, cobalah sampean buka di kitab-kitab Turos, di kitab-kitab Muktabar. Hadis itu adalah mengenai sholat witir, Pak. Sampai baca di kitab An-Nawawi dan lain sebagainya. Hadis itu adalah berkenaan sholat witir, bukan sholat raweh, bukan sholat Ramadan, tetapi sholat fir Ramadan wa ghairihi. Iya. Jadi- ya. Jadi contoh yang Pak Yai ajukan tadi sekelas antum gitu ya, sekelas para kiai gitu, saya meyakini lah bahwa kita kalau teman-teman Muhammadiyah yang berilmu itu Pak Yai sekarang itu sudah moderat. Bener, sekarang sudah moderat, bahkan ada istilah Muhammad NU. Ada memang teman-teman Salafi yang bersembunyi, Salafi Wahabi bersembunyi di Muhammadiyah itu ada. Cuman sekarang udah banyak yang moderat. Jadi mereka sudah bisa mulai membedakan mana usul, mana furu. Yang tadinya ngegas-ngegas bagian furu. Saya pribadi Pak Yai, kalau jadi imam subuh itu, saya berusaha menolak. Kenapa? Karena saya itu condong untuk tidak kunut saat subuh. Tetapi saya pernah dipaksa, dipaksa jadi imam subuh, ya saya pakai kunut. Sebenarnya kalau pilihan saya pribadi, saya nggak kunut. Tapi karena saya menghormati jamaah yang mayoritas Nahdien, saya kunut gitu Pak Yai. Saya kunut. Jadi itu Ya, sikap kita Ya, terhadap kalau kunut nggak kunut tuh furuk lah, itu sudah biasa lah, itu nggak no problem, itu no problem. Nggak yang saya sampai hari ini masih cari itu dan mencari jawaban dari teman-teman sebelah itu, coba dalil traweh 11 ini dari mana? Pasti dari Aisyah, dari hadis Aisyah. Padahal hadis Aisyah itu tidak menceritakan terkait traweh, tapi sholat witir. Bahwa sholat witirnya Nabi itu paling banyak adalah 11 rakaat. Itu disepakati oleh ulama. Dan Kalau- dari sekian asar bahwa sholat 20 rakaat itu dulu menjadi ijma'nya para sahabat. Sayyidina Umar itu 20. Itu ijma'nya para sahabat. Dan kemudian ulama-ulama setelahnya itu juga pakai kaul itu. Kebanyakan jumhur loh ya. Tapi ya berbeda madhab. Ada yang kalau Imam Malik itu 36 dan lain sebagainya. Tapi yang 11 rakaat dan memakai dalil itu, ini ulama mana itu? Saya cari-cari kok nggak ketemu. Nggih, ya afan. Artinya gini, artinya bahwa ya bahaya betul lah kalau kita ini semisal hanya mengandalkan Quran hadis, kemudian menampilkan atau memposisikan diri sebagai pentarjih kaulnya para ulama, sedangkan ilmu kita sendiri itu sebenarnya masih jauh dengan ilmunya para ulama. Itu kan ya miris Pak, itu kan yang miris. Ya, artinya kalau di Ashab Syafi'iyah sendiri itu ulama ahli tarjih itu sekelas Imam Nawawi Ad-Dimishqi, bukan Nawawi Al-Bantani loh ya. Itu An-Nawawi Ad-Dimishqi itu baru ulama yang sudah mencapai derajat ashab tarjih, ya mustahid tarjih. Kalau sekelas yang lain-lain ya ulama ashab biasa lah. Apalagi hanya mengandalkan hafal Quran dan sama hadis. Ya itu
Ya, begitulah intinya saya sampai hari ini ingin mendengarkan jawaban dari teman-teman yang tarawih 11 rakaat itu dari pemahaman ulama mana? Dari pemahaman ulama mana atau dari referensi di kitab apa? Karena kalau hadis Aisyah itu sudah saya jelaskan, itu ulama-ulama itu membawa hadis itu dalam menjelaskan bahwa itu adalah sholat witir, bukan sholat. Karena rasanya jelas ya, di Ramadan wa ghairihi. Beliau kayaknya tidak mendengar ini. Nah, jadi kita tunggu beliau atau mungkin kita sedikit edukasi bagaimana pemahaman Ibnu Taimiyah itu. Ini sudah beliau kembali. Monggo Pak. Suara saya masuk ya? Enggak masuk. Ya, masuk sekarang masuk. Ini ada tamu baru Ustaz tuh, Simem. Jadi tentang hadis itu Pak Yai, memang tentang hadis 11 itu secara tekstual memang kita memahaminya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Kalau dari Aisyah itu, nah hanya saja mungkin saya ini kalau jujur bicara tentang kaifiyah ibadah itu nggak terlalu banyak belajar, tapi saya lebih mengutamakan akidah gitu kan. Saya lebih banyak ngutamain akidah. Cuma nanti saya gali lah, karena saya lihat juga dari teks hadisnya. Saya lihat dari teks hadis di situ memang secara sekilas sih memang bukan ini Pak Yai, bukan seperti yang Pak Yai sebutkan tadi bahwa itu masuk yang terakhir kita sholat 3 rakaat atau 1 rakaat terakhir itu witir ya. Witir. Saya menangkapnya bukan, tapi tafadhol lah kalau Pak Yai punya referensi lain silakan begitu. Kalau kami saya secara pribadi memang sih ada sih kritik itu saya dengar udah lama sih. Emang bahasa agak sederhananya itu atau bahasa apa adanya itu emang layak kalian mentarjih gitu kan? Emang keilmuan kalian seberapa kok berani-beraninya mentarjih? Cuman di era sekarang ini gimana ya, layak dan standar layak dan tidak layak antar kelompok itu kan berbeda. Mungkin teman-teman dari kalangan Nahdien, Aswaja punya standar. Kalau teman-teman Nahdien kan belajarnya biasa kita fokus di kitab ini sampai ngelotok, nanti baru pindah ke kitab lain. Sementara kalau teman-teman dari Muhammadiyah itu kan metodologi belajarnya kan lebih ke intinya ini. Kita ngambil ini. Tapi juga kalau yang berilmu di dalamnya juga asik kok diajak diskusi Pak ya. Intinya ya kita dari Muhammadiyah saya yakin lebih modern. Kita insya Allah masih dalam ruang Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah gitu. Iya. Pasti itu. Kalau Muhammadiyah pasti. Ya, saya gini Pak, maksudnya mengangkat tema itu bukan dalam usah kok. Terawihnya teman-teman Muhammadiyah, saudara-saudara kita Muhammadiyah sah 11 rakaat itu sah. Yang tidak ada masalah itu. Kak, maksudnya istidlalnya itu loh yang saya tadi kan saya kan hanya mengkaji dari sisi ilmiahnya, bukan dalam rangka saya menyalahkan teman-teman Muhammadiyah loh ya. Sah sholatnya sah. Ya. Itu jadi, saya hanya ingin teman-teman Muhammadiyah itu gini Pak ya. Teman-teman Muhammadiyah itu biasa berpikir dengan gaya akademik akhir-akhir ini. Jadi kenapa saya bilang moderat? Jadi kalau kita bicara ilmiah itu kan ada 2 standarnya. Yang pertama itu masuk akal, yang kedua bisa dibuktikan, kebenarannya bisa dibuktikan. Kan syaratnya 2 itu. Nah, tentang mana yang benar dan salah ketika ada perdebatan, memang puncak pembuktian itu ketika perbedaannya itu ekstrim, puncak pembuktiannya itu saat kita sudah meninggal dunia. Misal nih, antara teman-teman Aswaja sama teman-teman Salafi Wahabi. Nanti puncak pembuktiannya gimana ya setelah meninggal dunia? Selama perdebatannya itu perdebatan referensinya beda, kayak misal nih, Kiai Idrus Romli sama dari kelompok Ustadz Firanda debat, jangankan debat 2-3 jam, mereka mau debat sebulan 2 bulan pakai referensi masing-masing. Paling perdebatan itu ujung-ujungnya hanya akan berdebat soal bahasa gitu kan, ujung-ujungnya hanya ikut kelompok ulama ini, ikut kelompok ulama ini. Karena saya nyimak sudah bertahun-tahun Pak Yai, dan
Kami itu bisa bahasa Arab Pak Yai. Misal seperti saya muhadasah bilughatil Arabiyah astati laukana qalilan. Tapi kalau saya baca kitab kuning yang kayak Pak Yai itu satu-satu perbedaan apa posisinya ini fathah atau majrur, saya kalah Pak Yai. Saya angkat tangan, torofnya angkat tangan. Tapi untuk muhadasahnya dikit-dikit bisa lah. Kenapa? Karena kami belajar agamanya bahasanya dengan pendekatan modern Pak Yai. Kalau teman-teman NU kami yakini memang ilmu alatnya hebat-hebat gitu. Jadi, Iya betul Bang Sabil, jangan mengira NU ini ajarannya dari nenek moyang, jangan mengira seperti itu Bang Sabil ya. ya, Terkadang ada orang yang seperti itu, ngikutin nenek moyang begitu. Dan juga harus hati-hati Bang Sabil, sekarang Wahabi Salafi ini suka ngumpet di Muhammadiyah, mengatasnamakan Muhammadiyah begitu. Padahal kalau dilihat sejarahnya, ini sejalan Muhammadiyah dengan NU ini. Coba mau tanya itu Mas Sabil itu, kalau Muhammadiyah sendiri dalam segi fikih itu mengacu pada madhab atau tidak? Muhammadiyah itu dari segi metodologi fikih itu kalau boleh jujur ya, setahu saya ya, itu mengambil salah satu madhab yang mereka anggap paling kuat. Dari 4 madhab itu ada metodologi tarjih, ada metodologi tajdid. Nah, metodologi tajdid itu yang saya kurang tahu. Tapi kalau metodologi tarjih itu melihat dari 4 madhab itu, memperhatikan dalil-dalil yang berdiri dari 4 madhab itu, kemudian memilih mana yang menurut majelis itu paling kuat gitu. Ya kalau kritikannya ya silakan saja, kalau kritikan teman-teman Nahdiyin kan kritikannya kan ya memang kalian layak mentarjih ya, silakan saja namanya kritik ya. Tapi ya itu standar yang ditetapkan. Ustadz, maaf motong pembicaraan. Ustadz Sabidiok ini udah terlalu banyak bicaranya, nggak paham saya yang awam nih. Ya, mohon maaf Pak. Jadi sebenarnya apa perbedaannya? Akidah ke furu? Apa yang mendasar Ustadz? Akidahnya beda, furu'nya beda semua Bang Fa. Ya, jadi yang mendasar perbedaan ini apa? Akidah. Nah, bagaimana kalau ada, saya ini biasa sering juga ketemu kawan-kawan dari kiai-kiai ya, biasa dia Wahabi. Saya juga pernah dituduh Wahabi itu kan. Saya bilang karena apa? Karena akidahnya saya lain orang, saya bilang akidah saya mirip dia. Apakah saya juga sesat? Saya bilang kan. Jadi kalau kita memang udah berbeda dalam akidah saling pandang ya toleransi sajalah. Jangan nyerang yang kecil lantaran takut nyerang yang besar gitu kan. Biasa orang Betul, kayak gitu. betul. Nah, Betul, itu penting toleransi. saya Betul. orang awam tuh jadi bingung. Jadi apa kalau memang bedanya akidah? Sekarang saya mau tanya, apakah sama kah akidah NU dan Muhammadiyah? Beda, cuman toleransi. Dari dulu nggak pernah berantem. Ada juga perbedaannya. Usah bohong-bohong ngomong gitu. Kita masalahnya masalah akidah ya toleransi sajalah. Saya pernah dituduh Wahabi itu. Masalahnya sekarang ini nggak bisa toleransi Bang Fa. Berarti saya akidah saya sesat kah? Ya, nggak Bapak itu tahu. siapa? Akidah Bapak seperti apa? Orang Bang Fa Sekarang baru saya tanya, naik. kalau saya memegang akidah Muhammadiyah sesat ya menurut orang NU? Nggak ada. Nggak boleh. Nggak ada ngomong seperti itu. Nah, Begini, tegas biar saya orang awam ini tidak bingung masalahnya di Ya, mana begini Bang Fa. A bilang A, B bilang B. Itu gaya saya bicara. Saya tidak pernah kita nih beneran. Kita cukup toleransi. Betul. Perbedaan memang wajar. Kayak kita dengan Nasrani apa, ya pasti beda. Cuma kita toleransi selaku saudara senegara. Nah, sekarang saya tanya, akidahnya beda ke sama? Enggak gini, Pak Bang Fa, yang Pak Bang Fa pahami tentang akidah Muhammadiyah itu seperti apa? Nggak, saya tanya aja. Saya kan nggak tahu nih, nggak paham. Jadi supaya nggak bingung, saya tanya ke Anda yang lebih paham nih. Akidahnya sama kah atau berbeda? Nah, Anda jelaskanlah. Akidah ini macam mana, akidah yang B gimana. Jadi kan nggak ada. Saya jadi tahu, oh ini bedanya. Nah, coba Anda jelaskan. Gini, biar nggak ngambang, gini ya, biar nggak ngambang, mari kita bedah akidah yang tanzih yang diakui oleh kitab-kitab dan salafus saleh itu seperti apa gitu kan. Jadi begini Pak, tadi Bapak Sabilio mengatakan bahwa
perbedaan itu tidak bisa dilihat kebenarannya dan bisa dilihat kebenarannya setelah mati. Itu salah, Pak. Karena sebenarnya kan dari awal itu kita sudah ada panduan. Kita sudah ada panduan dari hadis, dari sahabat, dari tabi'in, sampai ke sekarang. Jadi kita tidak perlu menunggu mati untuk kita mengetahui akidah itu hak atau betul, salah. Begitu, Pak. Jadi kalau Bapak setuju, ya kita ketengahkan tema yang ini saja. Gitu ya. Biar nggak ngambang ya. Ini melepas, tapi kita syarat dengan melepas siapa NU, siapa Muhammadiyah ya. Jangan bawa ormas, karena kita membahasnya secara global. Tidak kesampaian tiap hari bawa Wahabi. Sekali-sekali bawa ormas, awak lalu takut pula. Cukup awak pertanyaan saya sederhana. Akidahnya sama tuh beda. Kalau beda, apa perbedaannya? Kan gitu gampang, simple ya. Betul, apa yang sama, apa yang beda. Awak takut bergesekan nggak? Ini Bapak. Jangan sampai yang kecil awak berani, sama yang besar awak takut gitu. Coba, awak kan biasa yang mana sekarang yang saya tanya. yang mana yang mau dibedakan? Nah sekarang itu istilahnya samakah beda akidahnya? Saya tanya saya ya. Langsung gas saja, enggak usah bicara bertele-tele. Pertanyaan saya itu simple. Anak SD pun mengerti pertanyaan saya. Iya betul Bang Fa. Silakan bertanya Bang Fa. Silakan Bang Fa, silakan. Saya bertanya, apakah akidah NU dan Muhammadiyah ini sama? Sebentar. Sama. Kalau beda-bedanya di mana? Ada, simple itu pertanyaan. Saya izin masuk Pak Sang Surya ya. Itu nih pertanyaan Bang Fa itu pertanyaan dasar begini. Tapi saya pengen tanggapi dulu tadi Pak Bang Sang Surya kan nyenggol nyebut saya gitu kan. Sebenarnya yang saya paparkan tadi itu adalah metodologi ilmiah dalam dunia akademik, Pak. Jadi di dalam dunia akademik itu ada dua standar menentukan suatu ilmiah dan nggak ilmiah. Yang pertama logis itu masuk akal. Ya masuk akal itu bisa diukur dengan akal sehat kita, gitu kan. Nah yang kedua bisa dibuktikan kebenarannya. Nah sesuatu bisa dibuktikan kebenarannya kalau itu perkara-perkara goib gitu kan, ya kita mau nggak mau kita nunggunya setelah meninggal dunia. Kalau tentang akal tadi mungkin kita bicara referensi, bicara ini bisa diukur atau tidak, parameternya gimana gitu. Nah kalau pertanyaan Bang Fa itu sederhana banget, NU dan Muhammadiyah itu akidahnya sama atau beda? Ya ada samanya, ada sedikit perbedaannya gitu loh. Persamaannya di mana? Persamaannya itu hanya tentang gimana ya, persamaannya esensi Allahnya itu sama gitu loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha artinya itu la ma'budun bihaqqin illallah, nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi sebenarnya baik NU maupun Muhammadiyah itu yang kami Wahabi juga begitu. Ya sebentar saya terangkan dulu, saya belum selesai. Nanti saya jelaskan perbedaannya dengan Wahabi. Sebenarnya semua itu esensinya sama, poin intinya sama, hanya saja perbedaannya di metodologi. Wahabi ngebuat 3 metodologi. Metodologi yang dibuat Wahabi apa? Merujuk ke Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, mereka tauhidnya ada tauhid ilahiyah. Kemudian yang kedua ada rububiyah. Yang ketiga ada asma wa sifat. Nah, ini metodologi, namanya metodologi, cara untuk memahami bagaimana tauhidnya Allah Ta'ala. Tetapi mereka sebagian Salafi Wahabi menggunakan 3 metodologi itu menjadi usul. Padahal sebenarnya usulnya bukan seperti itu. Usul pertemuannya itu tentang akidah 6, iman pada Allah sampai terakhir yang rukun iman itu. Tetapi mereka yang mengatakan kalau umat Islam tidak menggunakan akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka orang itu menyimpang pemahamannya. Nah, itulah yang mulai bermasalah. Kenapa? Karena di akidah yang lain seperti akidah Asy'ariyah, itu pendekatannya bukan pendekatan 3 itu. Mereka menggunakan pendekatan sifat 20. Padahal sebenarnya mau menggunakan pendekatan pendekatan 20 sifat 20 ataupun dengan 3 tadi esensinya sama gitu loh, karena nggak ada nas qot'i di situ gitu loh. Begini Pak, saya luruskan ini ya. Memang tidak ada nas secara qot'i ya. Namun ini kan ijtihad para ulama sepakat bagaimana cara mengenali Allah. Lah apakah metode sifat 20 dengan metode sifat 3 ini apakah sama? Nah ini nanti kita ketahui bagaimana cara mereka mengupasnya dan mempraktekannya, begitu Pak. Jadi ini kayaknya perlu judul baru ya.
judul baru kita yang fokus mengupas akidah yang tanjih itu seperti apa gitu ya, ya. Lebih enak kayaknya seperti itu. Terus terang Pak, Abang Ustaz Pak. Surya, saya mau tahu itu Ustaz Surya, misal apakah terus begini Bang Pak. kedua ini pakai akidah Asy'ariyah atau gimana? Gini. Sebenarnya kita itu bukan karena nama ya, istilahnya saya Wahabi, saya NU, saya Syiah. Lalu siapa yang sesat? Kalau untuk menghukumi i'tiqad itu kan atas masing-masing sendiri ya. Masa atas diri sendiri. Nah itu ada macam-macam di Wahabi, problemanya itu seperti ini. Kalau yang awam itu mujasimahnya masih sedikit, apalagi kan, tapi kalau yang sudah senior itu mujasimahnya kuat. Seperti contoh Firanda mengatakan Tuhan itu ada fisik. Ya ini sesat Pak, ini sesat, tidak bisa dibiarkan. Ya namun kalau dia pegang akidah itu untuk diri dia sendiri, kita tasamu. Lah tapi ketika mereka menyiarkan di publik, ya kita kena perdengarkan pada netizen bahwa akidah seperti itu salah gitu. Jadi kita buka judul baru ya, bagaimana akidah yang tanjih itu ya. Gitu ya. Enggak, masalah perbedaannya tadi dulu saya mau tahu tuh. Iya kita buka tajuk baru, masalah perbedaannya nanti ketemu. Tanjihnya di mana antara tauhid tiga. Kedua ini sama-sama akidah Asy'ariyah gitu kan? Tidak Pak. Sebentar Pak, ngomong. Ya. Sebenarnya saya ada ingin bahas satu hal ya, temen tadi kan bilang bahwa hari ini tuh banyak ya, atau sebagian kelompok itu kan mengedepankan keilmiahan sehingga mereka membuat metode-metode baru dalam memahami agama. Dari dulu Nabi itu kan selalu mengingatkan bagaimana pentingnya sanad keilmuan. Ya, bahkan Nabi sendiri itu mengatakan inna hadzal ilm dinun fangduru ngaman ta'khuduna dinakum, bahwa ilmu ini agama, sehingga kamu harus betul-betul meneliti dari mana kamu mengambilnya. Artinya tidak sembarang mengambil dari orang-orang yang di situ itu gak jelas kan begitu. Bahkan Imam Ahmad sendiri berkata, "Iyaka anta takallama fi masalatin laisa laka fiha imamun." Maka takutlah, berhati-hatilah kalian membahas satu masalah yang di situ itu tidak ada sandaran imamnya, tidak memiliki referensi pendahulunya. Ya, berhati-hatilah kalian berkata dengan satu permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulunya. Ini sandarannya kemana perkataan itu? Nggak ada. Itu Imam Ahmad bin Hanbal ya, di dalam kitab Syiar An-Nubala ya. Terus kemudian di dalam HR Muslim, Abdullah bin Mubarak juga berkata, innal isnad minad-din, bahwa sanad keilmuan itu bagian dari agama. Walau lal isnad laqolaman sya'a masya'a. Seandainya orang itu tidak memiliki sanad keilmuan, maka dia akan sya'a masya'a. Ya, maka dia akan berkata sesuai dengan apa yang dia ingin katakan dan apa yang dia pahami. Yang menurut dia ilmiah, yang menurut dia rasional, yang menurut dia bisa diterima dengan akal. Nah, maka ini menjadi satu pembahasan penting ya. Saya itu membuka Komal selama ini kan selalu begini ya. Kalau kita ini dialog dengan siapapun, dua arah, metodologinya berbeda. Yang satu hanya menggunakan pemahamannya sendiri, kemudian yang satu pakai referensi pendahulu, ya, yang pakai referensi para imamnya. Itu yang satu tidak, nanti nggak akan pernah ketemu. Ya, karena yang satu ngotot pakai pemahamannya sendiri, sedangkan yang satu menyandarkan pemahaman itu pada ulama-ulama terdahulu. Nah, sekali lagi bahwa NU Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang menurut saya adalah satu-satunya kelompok yang sampai hari ini tetap menjaga itu semua, menjaga sanad keilmuan, menjaga referensi kitab-kitab mutabaroh, sehingga pemahaman kita itu tidak liar kemana-mana. Pemahaman kita selalu bersandar kepada apa yang dipahami oleh para ulama-ulama pendahulu kita, yaitu ulama-ulama salaf
dan ulama-ulama ashab yang membidanginya. Nah, kemudian terkait akidah ya. Ya, tentu saja ini pembahasan yang cukup penting ya, karena kalau akidah ini kan tidak boleh ada perbedaan. Artinya kalau bahasa akidah ini memang seperti hitam dan putih, salah dan benar. Ya seperti yang disebutkan Yai Surya tadi. Jadi untuk membuktikan akidah itu benar dan salah tidak perlu nanti nunggu mati. Ya hari ini dengan koridor yang ada, kemudian dengan standar yang ada, ya kita harus memastikan bahwa akidah saya benar dan yang tidak benar itu yang tidak begini, harus begitu. Kalau kita masih ragu-ragu dengan nggak boleh, karena akidah ini nggak boleh ragu. Ya kita harus yakin, harus benar, harus yakin benar, dan harus yakin yang paling benar.